seputar anak-anak. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Widya Irviani dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas mengenai stunting. Kalian udah tahu nggak sih apa itu stunting? Sebenarnya aku juga nggak tahu guys apa itu stunting. Tapi menurut artikel yang aku baca, stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat malnutrisi jangka panjang, sehingga anak lebih pendek dari normalnya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting loh guys. Menurut WHO, tahun 2017 Indonesia ditempatkan sebagai peringkat keempat negara yang beritanya terkena stunting. Dari tahun ke tahun, stunting di Indonesia selalu meningkat. Bakalan bahas mengenai efek stunting. Nah, perlu diketahui bahwa efek stunting itu ada 2 ya guys. Yang pertama, efek jangka panjang, dan yang kedua, efek jangka pendek. Kita bakalan bahas terlebih dahulu apa sih efek jangka pendeknya. Nah, efek jangka pendeknya itu meliputi gangguan pada pertumbuhan fisik anak. Yang kedua, gangguan kecerdasan, dan yang ketiga, gangguan metabolisme. Untuk efek jangka panjangnya, keadaan itu tidak bisa kembali ke semula ya guys. Jadi apabila anak itu terkena stunting, maka kalau sudah jangka panjang maka tidak bisa kembali ke normalnya seperti semula, kembali secara utuh. Dan bisa juga efeknya itu berimbas pada terkenanya penyakit-penyakit berbahaya yang menyebabkan metabolismenya melemah. Untuk yang kedua, bisa terganggunya kecerdasan atau EQ-nya itu lebih rendah dari EQ anak-anak seusia normal. Nah, kita bakalan bahas mengenai penyebab stunting. Apa sih penyebab stunting? Menurut artikel yang aku baca, penyebab stunting itu ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor genetik dan faktor hormonal, serta keadaan malnutrisi pada bayi 1000 hari kehidupan pertamanya dari janin hingga usia kurang dari 2 tahun. Oke, untuk faktor lingkungannya itu ada yang pertama, keadaan gizi ibu hamil, yang kedua, keadaan kebersihan lingkungan tempat tinggal, dan yang ketiga ada pemberian pola makanan kepada anak, dan yang keempat ada angka kejadian infeksi pada anak. Oke, tadi merupakan pengertian umum dari aku mengenai stunting, efek stunting, dan penyebab stunting. Untuk itu jangan sampai anak-anak di lingkungan tempat kita tinggal terkena stunting ya guys, karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Selanjutnya simak video aku mengenai tips dan cara pencegahan stunting pada anak-anak di masa pandemi seperti sekarang. Baik, kali ini aku bakalan menjelaskan sedikit mengenai cara pencegahan stunting di masa pandemi seperti sekarang. Sebenarnya pencegahan stunting itu dengan mudah bisa dilakukan, seperti mengkonsumsi gizi yang seimbang dan menjaga kebersihan lingkungan tempat kita tinggal. Mengkonsumsi gizi seimbang itu harus dilakukan ya guys, seperti mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang segar, mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, mengkonsumsi makanan yang mengandung asam folat, yodium, zat besi, serta minum air putih yang cukup. Secara lebih rinci dapat kita jelaskan pencegahan stunting dalam 2 fase. Yang pertama, fase kehamilan, dan yang kedua, fase bayi setelah dilahirkan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan pada saat fase kehamilan, seperti
Oke guys, kita masuk pada fase balita setelah dilahirkan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencegah stunting. Yang pertama, pemberian ASI eksklusif, dan yang kedua, pemberian MPASI yang bernutrisi, serta mengkonsumsi makanan dan buah-buahan yang segar untuk si kecil, dan melakukan kunjungan ke dokter secara rutin untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait stunting dan cara pencegahannya di masa pandemi seperti sekarang. Saya harap semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.